Pak Jo kan salah satu aktivis lingkungan dulu ya. Iya, saya pernah jadi anggota Greenpeace. Greenpeace. Bayar kalau jadi anggota Greenpeace tuh sekian dolar per tahun. Oh begitu. Jadi pernah di mana dulu di Ya, Papua? kita bayar, siapapun bisa, masyarakat biasa pun bisa. Kalau pencinta lingkungan itu, petani kah, peladang, pedagang, semua bisa terhimpun di organisasi itu sudah lama dulu. Jadi tentang penyelamatan lingkungan ya. Jadi gini Pak Jo, ini kan cuaca nih panas nih. Ini kan kita berlindung di Pandareng ya, berlindung agar kita ya terhindar dari panas. Ternyata di Pandareng juga cuacanya panas. Nah, gimana nih harapan ke depan nih supaya ini makin panas nih sampai 32, 33 bahkan 34 hari ini. Gimana ini? Ini sih terpulang ke kebijakan pemerintah kalau mau melakukan penyelamatan lingkungan, penyelamatan bumi. Jadi dimulai dari pengambil kebijakan, yaitu undang-undang harus dibuat untuk penyelamatan bumi, karena climate change itu perubahan lingkungan yang ekstrim benar terjadi sekarang. Ini sungguh-sungguh terjadi. Di dunia pernah terjadi nggak di dunia? Ya, salah satunya di mana di dunia? Indikatornya banyak, kutub mencair, itu kan ada climate change namanya, perubahan iklim yang ekstrim. Nah, itu di puncak gunung Jayawijaya esnya sudah tidak ada, kurang tinggal batu aja. Dulu kan dia batu, puncak gunungnya tuh ada batu es abadi. Nah, begitu. Banyak indikator di dunia ini, ada beberapa titik yang dijadikan base point untuk menentukan apakah sudah terjadi perubahan iklim atau tidak. Nah, makanya harus dimulai dari kebijakan pemerintah, buat aturan. Contohnya di Indonesia ini Kalimantan Barat lah, nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan. Ini panas nih, kita kota Jamrud. Biasa. Apa sebab? Karena semua itu sudah menjadi perkebunan sawit skala besar. Jadi ini bukan menjadi main-main. penyebab ya, indikator utama ya. Ya, indikator utama. Akibat hutan tuh dibabat habis jadi perkebunan monokultur jadinya. Ya. Jadi hanya satu jenis tanaman. Nah, ini kan banyak jenis. Multi jenis tanaman. Multi jenis. Nah, kalau dia mono itu bahaya. Satu. Dia tidak bisa merubah karbon monoksida dan lain-lain itu menjadi oksigen tersedia bagi lingkungan. Saya kembali kepada korban. Tahun berapa dulu India pernah terjadinya panas yang sampai 52 derajat Celcius? Ada gelombang panas melanda India. Nah, itu biasa, itu sangat bahaya, itu segala tanaman mati, ternak mati, kekeringan, biasa krisis pangan itu terjadi. Tidak tahu lah apakah nanti di Asia Tenggara atau apa akan terjadi gelombang panas, kan kita tidak tahu. Itu kan harus orang ahli yang bisa lihat dari satelit dari mana. Jadi intinya kepada pemerintah, bagaimana pemerintah membatasi ya. Pertama izinnya. Sekarang ini kan izin sawit ya. Sekarang kan udah terjadi, hutan dah habis, lahan dah habis, jadi kebun sawit. Jadi bisa diregulasi ulang namanya, diregulasi ulang. Ini saran saya. Regulasi ulang, setiap perusahaan sawit yang punya kebun besar dia diharuskan membuat satu aturan, pemerintah mulai tentunya DPR dengan eksekutif di pusat sana membuat aturan, dia lahannya direlakan untuk menjadi hutan. Oh gitu. Seharusnya begitu untuk menormalkan kembali alam ini bisa seimbang. Berani enggak pemerintah membuat aturan itu? Jadi misalnya ini si A punya perusahaan sawit 10.000 hektar, 2.000 hektar copot lahannya untuk dijadikan hutan. Nah, mau enggak gitu? Sekarang yang terjadi pertama ya banjir, dua panas, ketiga kekurangan oksigen manusia karena pohon ini juga mengandung oksigen. Ya, karena kan kebanjiran tuh bisa terjadi karena kan dari pucuk daun tanaman sana waktu hujan itu tidak mampu terserap oleh akar-akar tanaman. Jadi yang peduli itu siapa sih sebenarnya? Ya pemerintah, karena dia kan punya otoritas mengatur semua kebijakan. Kalau orang per orang, masyarakat nggak bisa. Ini menyangkut publik, luas cakupannya. Dunia jadi, ya. Harus pemerintah. Bahkan dunia ya. Dunia, antar negara, jadi pemerintah yang berwenang. Baik. Baik. Ini harus diperhatikan, harus ada regulasi khusus dibatasi kepemilikan sawit
Misalnya kalau dia 20.000 hektar, ambil 4.000 untuk dijadikan hutan. Jadi gimana dewan yang di pusat sana? Itu seharusnya ada kajian. Nah, mereka harus buat riset, meneliti ini. Apakah dikembalikan berapa ribu hektar biar layak Indonesia untuk sehingga tidak terjadi climate change yang ekstrim yang gitu. sangat berbahaya ya. Berbahaya. Ini luar biasa, ini panasnya panas sekali. Panas lain, Banjir ya banjir. Belum hujan, lagi kekurangan kerusakan oksigen, ekosistem, keseimbangan lingkungan. alam, lingkungan, sistem Terus ekologis, mikroorganisme termasuk habis. bahan apa tuh Burung. ternak-ternak kita ya. Sekarang di mana-mana orang bawa senapang angin, anak burung pun ditembak. Jadi gimana? Padahal itu secara tidak langsung berguna juga burung itu untuk penyeimbangan alam. Itu harus dibatasi. Baik. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan baik, pemirsa. Kami ini sedang berada di Pendereng. Lagi merasakan, lagi istirahat juga, suasana panas sekali. Harapan ke depan bahwa pemerintah dapat melakukan ya tindakan-tindakan yang menguntungkan lah, agar semua terhindar dari bencana-bencana.